Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Ini menjadi Pentakosta yang pertama yang kita rayakan dalam bentuk ibadah daring. Unduh-unduhnya dalam bentuk buah-buahan yang sudah tersedia, tidak lagi arak-arakan, namun saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita mulai ibadah Pentakosta dengan sebuah ucapan syukur bahwa kita berbahagia karena Allah memelihara kehidupan kita. Kita pujikan bersama-sama. Ku berbahagia, Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pertolongan kita adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mazmur 104 akan kita nyanyikan bersama-sama. Mas Faiz akan menolong kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita berbalasan dalam menyanyikan Mazmur 104. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekalian ya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas,
Binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal. Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah umat-Mu. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis Kau dengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Mari kita sambut dengan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Pujian Sejauh Timur dari Barat kita pujikan bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku.
Kini mari kita bersama-sama berdoa karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa agar kiranya hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu saja. Agar melalui Roh-Mu itu ya Tuhan, kami terus diperbaharui dan dibukakan. Agar apa yang kami baca boleh senantiasa menjadi penguat, pengkokoh dan juga penolong kami untuk kami dapat menentukan arah kehidupan yang tepat yang harus kami ambil. Kiranya Tuhan, tangan-Mu sendirilah yang membentuk kami, agar melalui firman-Mu ya Tuhan, kami tidak lagi menjadi manusia yang sama, namun melalui-Mu, melalui firman-Mu ya Tuhan, kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua rindu dan siap mendengarkannya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah Injil pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Saudaraku, hari ini hari Pentakosta, kita biasa merayakan dengan unduh-unduh. Saya memakai baju Jawa penuh dengan lengkap dengan berbagai macam umbi-rambenya, namun hari ini khotbahnya nggak bisa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia saja. Nah, Pentakosta dan unduh-unduh selalu menjadi satu hal yang dirindukan oleh jemaat GKJ minimal. Tidak hanya perayaannya, namun juga semangatnya ketika hendak mencoba untuk mempersembahkan yang terbaik kepada gereja. Lalu kemudian ada bagian di mana kita bisa mencoba membeli, dan kemudian hasil pembelian itu kita berikan kepada gereja sebagai persembahan. Ada banyak cerita yang lucu ketika terjadi lelang itu. Dan saya pikir semua orang juga mencoba mengincar, biasa begitu ya. Oh, kayaknya itu enak tuh ya, nomor 13, nomor 15, nomor 20 dan seterusnya gitu ya.
Istri saya juga suka mengincar gitu ya. Pada suatu kali ketika Pentakosta dia bilang, itu yang nomor 23 tuh. Oh iya, kenapa? Bakulnya bagus gitu ya. Loh, kok mau beli bakulnya sih, orang mau nyari isinya pun malah nyari bakulnya gitu ya. Tapi itu yang terjadi ya, setiap kita mencoba melihat apa yang bisa kita beli dan kemudian kita persembahkan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah cara sebetulnya bagi kita untuk bisa kembali melihat seberapa jauh sebetulnya Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kita, bukan dalam konteks barang-barangnya, bukan dalam konteks simbol-simbolnya, namun bagaimana dia mendorong kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam satu kata, dia memberi inspirasi. Kata inspirasi menjadi penting karena dia bicara mengenai sesuatu yang masuk ke dalam, kemudian dia memberi dorongan keluar. Inspirasi sesuatu yang masuk ke dalam, namun kemudian memberikan dorongan keluar. Sehingga dia bukan masuk dan diam di situ, namun dia masuk untuk mendorong kita keluar. Dan itulah sebetulnya esensi dari Roh Kudus ketika hari Pentakosta itu. Dia masuk ke dalam tubuh kita, dia memberikan kepada kita suatu pencerahan, namun di saat yang sama dia memberikan tenaga untuk kita untuk bisa berjalan, menebarkan kasih Kristus. Dan itu juga harapannya ketika kita merayakan Pentakosta dan unduh-unduh di gereja. Kita mendapatkan sesuatu yang baru, namun di saat yang sama kita pulang dengan membawa persembahan dan memberikan persembahan kepada Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Memberikan persembahan dan terinspirasi oleh Roh Kudus adalah satu narasi yang perlu kita jaga pada saat ini. Bahwa karya Roh Kudus tidak berhenti dalam sekedar simbol dan unduh-unduh belaka, namun seharusnya dia menjadi satu bentuk nyata dalam kehidupan kita. Ada sebuah pertanyaan sangat bagus dalam sebuah buku dan demikian. Kenapa ya pada zaman dahulu, pada saat zaman-zaman kekristenan perdana, sebetulnya apa sih yang mereka miliki sehingga mereka mampu untuk pergi dan menebarkan karya keselamatan Tuhan kepada semua orang? Apa sih yang mereka dapatkan? Apa sih yang begitu luar biasanya, begitu kuatnya, sampai orang-orang atau jemaat perdana pada zaman dahulu rela untuk berjalan bermil-mil, berkilo-kilo untuk menebarkan kasih Kristus? Apa ya yang menjadi kekuatan itu? Kita sebagai orang modern suka dicibir, tanda kutip begitulah ya. Kalau hujan sedikit di rumah, kalau macet dikit, ayo di rumah saja, cari yang dekat dan seterusnya. Tapi pada zaman dahulu, mereka bicara sesuatu kekuatan, suatu inspirasi. Kembali, yang masuk untuk mendorong keluar agar mereka bisa menebarkan kasih Kristus hingga ke ujung dunia. Apa yang mereka miliki sampai mereka bisa melakukan itu semua? Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dia katakan demikian, pada suatu hari seorang perempuan, ini perempuan yang bijak. Dia berjalan, kemudian dia menemukan sebuah batu yang sungguh berharga di sebuah gunung. Lalu dia mengambil batu itu, dia menyimpannya. Lalu keesokan harinya dia bertemu dengan orang lain dalam perjalanan pulang. Dan orang itu sangat lapar dan dia berkata, boleh kau minta makan? Lalu dia kasih makan. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka melihat bahwa perempuan itu memiliki batu yang sangat berharga itu. Dan si orang lapar ini yang sudah kenyang tadi mencoba meminta batu yang berharga itu kepada perempuan. Dia tanya, bolehkah aku mendapatkan batu yang berharga itu? Aku tahu itu harusnya berharga, aku tahu itu begitu berharga, namun aku mau mencoba, bolehkah kamu memberikannya kepadaku? Dan perempuan itu dengan sangat ringannya mengatakan, nih aku berikan kepadamu, terimalah. Lalu begitu senangnya laki-laki itu, kemudian dia pulang. Lalu nggak sampai setengah perjalanan dia balik lagi dan bertemu kembali dengan sang perempuan dan dia bertanya satu hal kepada perempuan itu. Tolong berikan kepadaku hal yang memungkinkan kamu memberikan batu yang paling berharga ini kepadaku. Aku yakin kamu pasti punya sesuatu yang lebih berharga dibandingkan batu ini. Karena dengan demikian kamu bisa memberikannya kepadaku. Tolong berikan itu kepadaku. Tolong kasih tahu aku itu apa sih sampai kamu rela memberikan batu yang sungguh berharga ini kepadaku. Apa yang sungguh berharga
sehingga dia mampu memberikan batu yang sebetulnya tak ternilai itu harganya. Saudaraku, kisah ini bicara mengenai bagaimana kita menanggapi, memberi harga tentang sesuatu, memberi nilai terhadap sesuatu. Dan saya percaya bagi orang-orang Kristen pada zaman dahulu, harga yang sungguh berharga adalah keselamatan itu. Sesuatu yang sungguh berharga adalah keselamatan itu sendiri. Dan keselamatan yang bukan sekedar karena simbol-simbol, bukan sekedar karena baju, sepatu, kekayaan, pendapatan dan sebagainya, namun keselamatan sebagai sebuah kepastian kehidupan. Kalau hidupmu sudah pasti, apalagi yang harus engkau takutkan dalam tengah dunia ini? Apalagi yang harus kau khawatirkan di tengah-tengah dunia ini, jikalau engkau memiliki segalanya dalam kehidupanmu? Bahwa di dalam diri kita, Tuhan berdiam diri dalam rupa Roh Kudus. Apalagi yang kurang daripada itu semua. Sehingga nggak salah kalau Paulus mengatakan tidak mungkin dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbicara kepada orang banyak, katakan demikian, Yesus adalah Tuhan, atau bahkan terkutuklah Yesus. Nggak mungkin. Justru sebaliknya, orang bisa mengakui siapa itu Yesus sebagai Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nggak mungkin ada orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus dan mengatakan terkutuklah Yesus, kata Paulus dalam 1 Korintus yang kita baca tadi ya. Nggak mungkin. Tapi justru dari dalam hati kita, dalam diri kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kita mengakui siapa Kristus dan kita mengakuinya bukan sekedar perkataan, namun dalam perbuatan kita yang paling nyata sekalipun, kita mengatakan dan menyatakan Kristus adalah Sang Juru Selamat itu. Inspirasi. Ini kata yang penting untuk kita hari ini, bahwa Roh Kudus menjadi sumber inspirasi kita. Sesuatu yang masuk dan mendorong kita keluar. Bahwa yang masuk itu Roh Kudus, agar yang keluar menjadi bakti kita terhadap Allah. Dan inilah judul kita sebetulnya hari ini, inspirasi dan bakti. Bahwa sesuatu yang menginspirasi kita harus senantiasa berjalan beriringan dengan bakti yang aku berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaktian pun adalah sebuah bakti kepada Allah gitu ya. Kita berbakti kepada Allah melalui ibadah kita tidak di gereja, namun juga kebaktian di kehidupan kita sehari-hari. Agustinus dari Hippo pernah menulis sebuah puisi Pentakosta, dituliskan demikian. Bernafaslah di dalamku ya Roh Kudus, agar pikiranku senantiasa kudus. Bertindaklah di dalam diriku ya Roh Kudus, agar setiap pekerjaanku kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, rengkuhlah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai hal-hal yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus, agar aku bisa mempertahankan apa yang kudus dalam diriku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar seluruh hidupku senantiasa kudus bagi Allah. Dan itulah Roh Kudus. Kuduskanlah seluruh hidupku ya Allah, ya Roh Kudus. Itu artinya kita mengkhususkan hidup kita, mengkhususkan setiap pikiran kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, tindakan kita, agar menjadi bakti yang terbaik bagi Allah. Kata bakti menunjukkan kerendahan hati. Kita merendahkan hati kita agar kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuan, bukan apa yang dikehendaki oleh sang hamba. Jangan salah, ketika orang tak mampu berbakti, maka ya ujung-ujungnya ngeyel gitu ya. Aku pinginnya ini, nggak mau itu, dan seterusnya. Tidak akan mungkin terjadi bakti kepada Allah kalau kita ngeyel sama apa yang Tuhan inginkan. Korintus mengatakan dengan jelas bahwa setiap kita diberikan Roh Kudus
Agar dengan demikian melaluinya ada karunia yang kita bisa tunjukkan. Dan karunia itu bukan sebagai sebuah kesombongan, namun sebagai sebuah bakti kepada Allah. Agar apa? Dikatakan oleh Paulus, agar setiap kehidupan bersama dapat tersemai dengan baik. Sehingga sekali lagi, Tuhan memberikan itu bukan untuk saya, namun untuk kehidupan yang lebih luas. Dia memberikan karunia, kehebatan bahkan mungkin gitu ya, bukan untuk saya, namun untuk dunia. Contoh mudah seperti ini. Untuk apa seorang hebat bermain piano jika dia bermain piano di tengah hutan? Dia hanya mungkin memberi hiburan untuk dirinya sendiri. Ya hewan-hewan mungkin kalau ada kita terhibur, tapi toh nggak lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk apa seorang yang mampu bermain dengan hebat sebuah piano namun dia bermain di tengah hutan? Tidak ada gunanya. Bakti bukan sekedar bicara mengenai melakukan apa yang bisa kita lakukan, namun melalui apa yang kita lakukan ada kehidupan yang dipelihara di situ. Karena Tuhan menginginkan semua orang mendapatkan keselamatan itu. Aku terinspirasi untuk melakukan ini semua, dan inspirasi itu membuat aku memberikan baktiku kepada Allah. Inspirasi dan bakti. Nah saudaraku, pada hari ini kita menyambut normal yang baru katanya, the new normal, kehidupan yang baru yang akan kita song-song pasca COVID-19 ini. Nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya, kita hanya bisa meraba-raba, kemungkinan akan seperti ini, namun kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Ada kemungkinan kita akan merasa resah dengan sesuatu yang baru ini. Namun sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa kebaruan dan pembaruan itu senantiasa ada di dalam DNA kita. Kita nggak pernah stagnan sebagai orang Kristen, kita selalu diajak untuk mencari yang baru, mengusahakan yang baru, bahkan menjadi manusia yang baru gitu dan demikian. Nah, ada sebuah tulisan yang bagus dikatakan bahwa Pentakosta itu adalah sebuah titik menuju sebuah komunitas yang baru dan komunitas yang membarui yang lain. Dengan kata lain, Pentakosta sebagai peristiwa masuknya, saya nggak mengatakan turun, tapi masuknya Roh Kudus dalam tubuh kita dan mendorong kita untuk berbakti kepada yang lain, selalu akan membarui kehidupan yang lain. Bahwa tenaga dari Roh Kudus nggak pernah adem ayem, tapi dia selalu menginspirasi kita agar terus bekerja, berbakti kepada Tuhan. Pembaruan kehidupan bicara mengenai apa yang lama bukan berarti salah, namun apa yang baru menjadi kesempatan bagi Allah untuk bekerja di dalamnya. Bahwa yang lama bukan berarti harus kita tinggalkan begitu saja, bukan, tapi yang baru jadi sebuah wahana media Allah agar di dalamnya namanya sajalah yang dapat kita muliakan senantiasa. Menyambut the new normal itu adalah sesuatu di dalam DNA kita, karena kita pun adalah the new community in Christ. Kita adalah komunitas orang-orang yang dibarui di dalam Allah. Sehingga nggak perlu takut dengan apa yang akan muncul di hadapan kita. Selama apa yang kita lakukan adalah sebuah bakti kepada Allah, kita tidak perlu khawatir. Paulus mengatakan dengan jelas dalam kitab Korintus bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan itu berguna untuk kehidupanmu dan kehidupan sesama. Dan karunia itu bukan barang jadi, namun sesuatu yang kita tumbuhkan, kita proses dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita berikan usaha di dalamnya. Bukan sesuatu yang kita terlahir untuknya, namun sesuatu yang kita asah setiap harinya dalam kehidupan ini. Di dalam bakti bagi Allah dalam sebuah kehidupan yang baru ini. Untuk itu di hari Pentakosta ini saya mengajak kita untuk melihat unduh-unduh persembahan ini sebetulnya kita. Kalau saya boleh tunjukkan dengan cara yang agak lebih sederhana gitu ya.
Ini Yosua, ini Budiman, ini Paramita, ini Harahap gitu ya. Dia kalau sendirian dia nggak bisa apa-apa. Dia kalau cuma tergeletak di pinggir jalan dia nggak bisa jadi apa-apa. Namun dia menjadi sesuatu yang lezat, sup brokoli, sup terong dengan balado gitu ya. Akan menjadi sesuatu yang lezat kalau sang koki dan sang sayur mau diubah dan dibentuk oleh Allah sendiri. Bahwa kehidupanku bukan untuk aku, namun untuk Allah yang sedang menyapa seluruh dunia. Roh Kudus yang di dalam aku memungkinkan aku untuk berbakti kepada sang koki yang sedang meramu kehidupan dengan caranya yang terbaik. Dan itulah Pentakosta kita hari ini. Itulah Pentakosta kita pada tahun ini. Saya nggak tahu apakah ini Pentakosta yang pertama dan terakhir secara daring, namun ini yang pertama, kita nggak tahu apa yang terakhir. Namun ini Pentakosta tahun 2020. Kita mensyukuri diri kita dipakai oleh Tuhan dalam sebuah ramuan yang indah. Roh Kudus menginspirasi agar kita berbakti kepada Allah dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini marilah kita bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat kita nyatakan kembali pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini, di hari Pentakosta yang menandakan bahwa hidup kami menjadi hidup yang baru, menandakan bahwa ada sebuah pembentukan baru dari komunitas kami ya Tuhan. Kami terus berusaha agar menyongsong kebaruan itu bukan dengan hati yang menggerutu, bukan dengan hati yang berat, namun kami menyongsong kebaruan dengan hati yang senantiasa siap untuk Engkau bentuk. Hati yang berkobar-kobar semangatnya Tuhan. Karena kami percaya melaluinya ada banyak kesempatan-kesempatan baru yang Kau bukakan untuk kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyambut normal yang baru. Dan kiranya kami dipersiapkan agar melaluinya karya-Mu senantiasa kami nyatakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, para tenaga medis yang masih terus berjuang. Kiranya kekuatan, pengharapan tak pernah reda di hati mereka. Dan kemudian ya Tuhan, kami juga percaya bahwa kami sebagai warga negara juga bertanggung jawab secara pribadi. Agar apa yang sedang kami kerjakan, apa yang sedang kami usahakan, apa yang sedang kami perjuangkan saat ini tidaklah terbuang dan menjadi sia-sia atau bahkan percuma. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami ya Tuhan, mereka yang harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kami menyadari betul bahwa krisis multidimensi ini tidak pernah mudah untuk diurai. Namun kami percaya bahwa Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga dengan demikian mereka boleh mengambil keputusan yang paling tepat. Walaupun tentu tidak mungkin semua orang menjadi puas, namun kami percaya tugas kami adalah mendukung, mengisi, menambal hal-hal yang mungkin tertinggal di dalam keputusan itu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan,
Gereja GKJ Pamulang, tempat di mana kami bersekutu, beribadah bersama. Kiranya gereja-Mu ini ya Tuhan senantiasa Engkau berkati dengan hati yang terbuka, pintu yang terbuka, tangan yang terbuka untuk pekerjaan-Mu. Di saat-saat seperti inilah kami harus semakin giat dan semakin rajin untuk menyentuh orang-orang di luar sana, untuk menyentuh sahabat-sahabat kami yang memiliki kesulitan ya Tuhan, agar dengan demikian kehidupan bersama dapat terwujudkan dengan baik. Kami berdoa juga untuk mimpi kami ya Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kami terus berusaha agar kami boleh memperluas tempat kami ya Tuhan karena kebutuhan. Kiranya Engkau juga boleh berkati proses pembelian dan pelunasan tanah yang sedang kami proses bersama-sama. Kami berjuang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, individu demi individu, keluarga demi keluarga. Berkatilah satu persatu ya Tuhan. Kami mencoba untuk bersyukur pada saat ini, karena kami diberikan waktu yang cukup, bahkan sangat banyak bersama dengan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi. Waktu yang biasanya sangat jarang dan sangat tak pernah kami temui karena sibuknya dunia kami, bisingnya dunia kami. Namun pada saat ini kami diberikan waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami pun juga diajari untuk menghitung berkat-berkat kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami pada saat ini, dan kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak Allah
Mazmur 107 ayat 21 hingga 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan mengumpulkan persembahan, mengucap syukur akan berkat Tuhan. Sembari kita menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami haturkan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami, seluruh hidup kami adalah persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan kepadamu. Melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami, hati kami ya Tuhan, kasih kami kepada sahabat kami, itulah persembahan kami yang terutama kepadamu. Terimalah seluruh hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepada Engkau saja. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Kami menyadari betul ini bukan waktu yang mudah dan kami terus berusaha dan mencoba agar ucap syukur tak pernah luntur dari hati kami. Walaupun mungkin badai dan perubahan kehidupan menerpa kami, namun kami percaya tangan-Mu lah yang memungkinkan kami untuk terus berjuang, untuk terus menatap hari esok, untuk terus memiliki pengharapan, untuk terus memiliki daya kreatif untuk boleh selamat survive dalam kondisi saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tangan-Mu yang tak pernah kendur dan lesu itu ya Tuhan menolong kami. Teruslah jagalah kami ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami, doa syukur kami yang kami haturkan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian penutup dari NKB 102, Sebarkan Wartanya.
Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Kristus mencintaimu setiap hari tanpa habis-habisnya. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang sungguh berlimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita pujikan Sebarkan Wartanya untuk menjadi pujian penutup kita pada hari ini. Saudaraku semua, demikianlah ibadah Pentakosta pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Kiranya kita menyongsong menjadi komunitas yang baru, namun juga diisi dengan pribadi-pribadi yang baru. Karena Roh Kudus senantiasa menginspirasi kita untuk tidak hanya mengubah hidup kita, namun juga menguatkan agar bakti hidup kita senantiasa ada dalam setiap langkah hidup ini. Selamat hari Minggu, selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.